Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Cara menjadi saudari atau saudara Yesus. Sekali peristiwa, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus ke tempat ia sedang mengajar. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Injil hari ini diperlihatkan bahwa Yesus memperluas makna persaudaraan di antara manusia. Orang yang menjadi ibu, saudara atau saudari bukan hanya mereka yang memiliki ikatan darah. Akan tetapi, syarat utama menjadi saudara atau saudari Yesus adalah melakukan kehendak Allah. Lalu bagaimana cara melakukan kehendak Allah? Barangkali kita bisa belajar dari salah seorang santo dalam gereja kita, terutama yang kita peringati hari ini, yaitu Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujaga gereja. Ia sungguh-sungguh menjalani panggilannya sebagai seorang imam dengan menyampaikan khotbah yang penuh kasih, sehingga hasilnya sangat menggugah dan mengubah banyak orang. Sebagai uskup, ia menyediakan banyak waktunya untuk mendengar pengakuan dosa, berkhotbah, dan mengajar. Dia seorang pribadi yang baik dan penuh belas kasih kepada semua orang, sehingga ia disenangi dimanapun. Dalam salah satu tulisannya, ia mengatakan, "Ukuran untuk mencintai adalah mencintai tanpa ukuran. Karena itu, mari kita mencintai siapapun tanpa ukuran, agar hidup kita berkenan kepada Allah. Dengan demikian, kita melakukan kehendak Allah, sehingga kita pantas disebut saudara atau saudari Yesus." Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga sepanjang hidup kami pantas menjadi saudara dan saudarimu dimanapun kami berada dan kemanapun kami diutus.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.